Muncung siapa itu? Ini kota siapa, Mak? Kapan kau tak berak malam, sayang? Proses kolaborator ini membantuku untuk berani jujur berekspresi. Di kolaborator ini aku dapat pengalaman baru. Di sini aku juga sebagai penggiat edukasi dan lingkungan. Di kolaborator ini aku mendapatkan sesuatu gaya hidup yang baru. Karena di sini yang aku rasakan, aku bebas berekspresi. Halo, apa kabar pemirsa Evarna TV? Kembali lagi bersama saya Teresia Ginting dalam program kesayangan kita, yaitu Dialog Spesial pemirsa. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang sangat spesial nih bersama orang-orang yang spesial tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang pegiat seni teater nih pemirsa. Bagi sebagian orang mungkin teater ini ya masih asing dan belum paham betul apa sih sebenarnya itu teater. Nah, dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama seorang yang sangat paham betul nih dengan teater nih pemirsa. Dan sekarang sudah bersama saya. Halo Mas Roy. Halo Mbak Halo, Tere. apa kabarnya nih Mas Roy? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, nah tadi saya di awal udah membahas tentang, kita akan membahas tentang teater nih Mas. Nah jadinya sebelum kita membahas tentang teaternya, Mas udah menggeluti teater ini berapa lama nih Mas? Lama ya. Aku menggeluti teater itu dari pertama kali kuliah tahun 96. 96? Iya. Jadi udah berapa tahun tuh kalau sampai 2024. Sekian lah. Itu kenapa memilih teater sih Mas? Gitu. Aku sebetulnya memilih teater itu karena aku punya persoalan di hadapan publik gitu. Jadi waktu itu aku punya persoalan untuk tidak pernah berani tampil depan umum. Oh. Jadi sebetulnya aku memilih teater bukan mau jadi seniman awalnya. Justru aku ingin mengatasi ketidakmampuanku atau ketidakberanianku tampil di publik. Tapi setelah aku melakukan proses latihan malah jadi pilihan hidup. Itu kenapa lama-lama menjadi Mas ini, Abang ini menyukai nih teater? Karena dia mengekspresikan secara secara menyeluruh gitu ya. Kalau buatku teater adalah media kesenian yang paling cocok karena semua terekspresikan. Kan teater itu kan induk dari kesenian kan. Artinya di situ ada tari, ada musik, ada drama, ada seni rupa gitu. Dan buatku jadi cocok lah dengan tubuhku gitu, untuk menyuarakan hal-hal yang selama ini tidak bisa tersuarakan. Itu dia. Oke, jadi menurut Mas ini teater itu berperan penting nggak dalam kehidupan masyarakat Mas? Seharusnya iya karena teater itu refleksi ya, dia refleksi dari realita. Jadi posisi teater seharusnya menjadi penting dan menjadi satu perhatian tersendiri karena dia pertama dia refleksi dari realita, yang kedua dia berpotensi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan kebudayaan masyarakat gitu. Dia kenapa? Karena dia mampu menajamkan karakter masyarakat. Gitu. Dia bisa menjadi refleksi sosial, dia bisa menjadi refleksi personal gitu. Dan di dalam teater itu ada pola-pola pelatihan yang bisa membuat semua potensi kita menjadi muncul, tanpa harus menjadi seniman ya. Artinya pola-pola pelatihan teater sangat
bagus diterapkan pada semua profesi gitu. Karena kan di dalamnya ada artikulasi, intonasi, latihan vokal gitu, latihan olah tubuh, olah sukma. Jadi aku pikir kenapa teater menjadi penting, karena seluruh pola latihan yang ada dalam teater itu sanggup membuat kita menjadi lebih lebih maksimal. Semua potensi dalam diri kita menjadi lebih maksimal, apapun profesinya. Jadi misalnya nih Mas, kalau orangnya ini bahasa sekarang itu introvert nih Mas, bisa nggak sebagai seorang pegiat dalam teater ini Mas? Aku introvert loh. Oh, wah. Ya, Itu gimana tuh cara Mas keluar dari zona nyamannya Mas ini? Gitu. Sebetulnya kenapa dia bisa berlaku untuk introvert atau ekstrovert? Karena sebetulnya gini loh, dasarnya itu adalah kebutuhan ekspresi. Orang introvert maupun orang ekstrovert itu sama-sama punya kebutuhan ekspresi. Selama dia masih manusia, itu yang membedakan kita dengan binatang kan. Kita punya kebutuhan ekspresi. Jadi artinya kalau tubuh kita juga punya metabolisme, gitu, punya metabolisme yang harus kita keluarkan. Begitupun juga dengan ruang dalam kita, dia juga punya metabolisme. Pikiran kita, perasaan kita tuh punya metabolisme yang harus dikeluarkan. Nah, pengeluaran metabolisme ini dia harus keluar lewat kesenian menurutku. Dia bentuknya bisa tari, bisa puisi, bisa musik, dan bisa teater. Jadi ini tidak terjadi, tidak harus pada orang ekstrovert. Introvert pun sangat, bahkan orang introvert menurutku adalah orang yang paling membutuhkan kesenian. Kenapa? Karena dia banyak menyimpan, dia banyak mengendapkan gitu, perasaan-perasaan dalam dirinya, sehingga ketika dia diberikan ruang atau space gitu untuk mengekspresikan dirinya, aku pikir malah menjadi lebih kuat gitu. Dan aku salah satu orang yang introvert sebetulnya. Nah, Mas pernah nggak mendapati seorang aktor ya, pastinya disebutkan Mas, dia kurang berekspresi nih. Nah, itu gimana tuh cara untuk Mas menghadapi mengajari orang-orang yang, ayo ekspresikanlah gitu. Banyak sekali lah aku dapetin kasus kayak gitu ya. Pertama-tama gini, kenapa yang mesti kita cari kan kenapa dia tidak keluar ekspresinya. Itu yang pertama. Nah, ini hasil penelusuranku ini menunjukkan orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan ekspresinya biasanya ini secara psikologis dia sering mendapat tekanan di masa kecil. Selalu disalah-salahin sama lingkungan, selalu disalah-salahin sama orang tua. Jadi aku pikir salah satu tugas teater adalah membuka sumbatan-sumbatan itu. Gitu. Aku sering kali menemui kasus seperti ini. Kenapa orang-orang tidak berani mengeluarkan ekspresinya? Dan itu sudah hampirlah bisa aku pastikan itu persoalannya justru berakar dari masa kecil. Dari traumatik dia gitu. Dia sering disalahin sehingga kemudian dia tidak berani mengeluarkan ekspresinya. Dia hanya mengikuti apa kata orang. Nah, teater membongkar itu. Dia membongkar traumatik kita. Dia punya potensi ya. Teater punya potensi untuk membongkar itu. Berhasil atau tidaknya itu tergantung dari si orang itu. Dia mau atau tidak dibongkar. Kemauannya ya Mas. Iya, kemauannya. Itu aja. Oke. Nah, tugas seorang pemeran dalam teater ini apa nih Mas? Tugas seorang pemeran dalam teater adalah menyiapkan dirinya. Apa yang harus disiapkan? Ada 3 hal. Yaitu tubuh, pikiran, dan hati dan perasaan gitu. Karena itu alat kerja seorang aktor itu adalah tubuhnya, pikirannya dan perasaannya gitu. Kalau seorang drummer misalkan musisi, gitaris, dia alat kerjanya ya gitar. Drummer dia alat kerjanya drum. Tapi aktor apa? Aktor ya tubuhnya, pikirannya, perasaannya. Jadi kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, yaitu 3 hal tadi. Karena 3 hal itulah yang akan kemudian menjadi satu kesatuan kerja. Gitu. Tubuh, hati, dan pikiran. Dan itu ada metode khusus ya untuk latihan seperti itu, dan itu nggak bisa sebentar. Artinya bukan sebuah latihan yang bisa dikerjakan secara instan. Itu, Mbak Tiri.
Banyak sekali ya ternyata pemirsa, fungsi dan peran dari teater dan juga pemeran teater tuh juga banyak sekali nih manfaat-manfaatnya. Ternyata Iya. dengan teater ini mereka lebih berekspresi, yang awalnya introvert seperti Mas Roy ini bisa mengekspresikan dirinya lebih terbuka, Iya. lebih mengurangi rasa tekanan depresi gitu ya Mas ya, bisa dalam Semacam itu. Iya, pemulihan dia bisa. pemulihan ya, Betul, pemulihan betul, mental gitu kan Mas, Betul. bisa dibilang ya. Heeh. Oke, Teater itu menjadi semacam terapi gitu loh Pak Giri, benar bagi benar banyak benar. hal. Karena seni ini termasuk ada juga dinamakan terapi seni ya Mas ya. Kayak art terapi. Aku pernah di Jakarta waktu itu di UI, aku pernah memberikan kelas teater, tapi bukan sebagai bentuk pertunjukan, tapi justru sebagai terapi. Pernah beberapa kali aku diundang untuk memberikan sesi itu, art terapi, teater untuk terapi. Dan juga dia sangat yang aku alami selama ini, dia bisa menjadi efektif untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Tentu saja tidak membuat mereka menjadi apa ya, menjadi super gitu ya, tapi membuat daya konsentrasi mereka menjadi lebih tajam. Ya, Nah, itu yang saya lakukan dulu. iya sih, apalagi untuk seperti yang Mas bilang tadi, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, konsentrasinya lah yang perlu ditingkatkan lagi agar mereka bisa fokus gitu kan Mas, untuk mengerjakan suatu hal gitu. Iya. Oke, nah pemirsa banyak sekali nih yang bisa kita bahas tentang teater ini dan juga pemerannya. Dan nanti setelah iklan berikut ini kita akan membahas tentang teater yang digeluti oleh Mas Roy, yaitu Urban Create The Musical. Nah, pemirsa penasaran? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial bersama Mas Roy.